الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل hatta badas lahum syumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkashifah nahmaduhu jalla alal in'ami bi ni'matil imani wal islami man khassana man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hazal maqamatil ula Muhammadin sayyidi kulli muqtafa al-arabiyil hashimiyil mustafa ya. Shalla alaihi Allahumma damal hija yakhudhu min bahril ma'ani lujaja wa alihi wa sahbihi dhawil huda mansyubbihu bi anjumin fil ihtida. Kajian Bismillahirrahmanirrahim. Man khassana ay mizanan ma'ashiril muslimina bi mizaya khairi ay afdali man qad ursila. Dilikat nahmaduhu jalla alal in'ami, kami puji akannya Allah Jalla yang maha agung, alal in'ami di atas pemberian nikmat, bi ni'matil iman dengan nikmat iman, wal Islam dan dengan nikmat Islam. Man khassana akan seteman neberi nikmat, man khassana akan siman, khassana yang telah kami khususkan, mizanan artinya akan sebagai timbangan, ma'asyiril muslimin daripada sekalian orang-orang Islam, bi mizayan dengan lebih, makna mizayan dengan lebih, khairin sebaik-baik, makna khairin afdal dengan sebaik-baik siman, qad ursila yang sungguh diutuskan akan ia nyaman, yang sungguh diutuskan akan ia nyaman. Jadi dilikat oleh Tunku Musannaf nupuja Allah yang kedua kali dengan pujian memakai jumlah fi'liyah nahmaduhu, kami puji akannya Allah yang maha agung, yang mana Allah alal in'am di atas pemberian nikmat. Kamu puja berarti Allah di atas pemberian nikmat dengan gebi nikmat iman dan nikmat Islam. Kesar berarti pemberian nikmat. Man khassana kepada siman yang memang oleh Allah Ta'ala khususkan urungan daripada sekalian urung Islam. Jadi kelim musannaf puja kali dua dengan pujian yang fi'liyah nahmaduhu, atai likat
Lainkum musannaf ni puja Allah dengan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhrajah. Jadi ke pujian musannaf. Kemudian yang kedua ni puja oleh Tunku Musannaf, pujian yang kedua adalah dengan pujian memakai jumlah fi'liyah. Bahkan taksian bi hadis, ikut dengan hadis. Karena dalam hadis manduana inna hamdalillah nahmaduhu. Jadi dalam hadisnya sesungguhnya pujian itu mustahak bagi Allah. Nahmaduhu, kami puji akannya Allah. Jadi intinya manduabah dalam hadis tersebutkan pujian kepada Allah iaitu dengan jumlah ismiyah dan dengan jumlah fi'liyah. Yang mana oleh Allah Ta'ala gepuja oleh musannaf Allah di atas pemberian nikmat dengan sebab nijuk nikmat iman dan nikmat Islam. Kesal berarti pemberian nikmat. Pemberian nikmat kepada orang yang dikhususkan oleh Allah, yang dipilih oleh Allah ma'asyiril muslimin daripada sekalian orang daripada sekalian orang Islam. Daripada sekalian orang Islam. Dengan pun teman bimizayan dengan sebab sebaik-baik man qad ursila, dengan sebaik-baik siman yang sungguh diutuskan akan ianya man. Nak buta kaitan dengan talikat. Jadi li Allah Ta'ala nana khusus pemberian nikmat iaitulah dengan diutuskan sebaik-baik utusan. Khairi man qad ursila, dengan sebaik-baik siman yang sungguh diutuskan akan ia nyaman. Makanya dilikat nyo mesti tengok payah tabuh makna bait ilaih. Nahmaduhu, kami puji akannya Allah yang maha agung, yang maha agung di atas pemberian nikmat iman dan Islam akan siman yang kami khususkan dengan sebaik-baik siman yang sungguh diutuskan akan ia nyaman. Makanya nyo menyatakan nyo adalah Nabi Muhammad. Makanya sebaik-baik utusan itulah Nabi Muhammad. At-takdir ataupun bermula takdir khassana bi syafaati au mutaba'ati bil fi'li. Mengkhususkan ataupun khassana, kami khususkan bi syafaatihi, dengan syafaatnya Nabi, ataupun dengan mutaba'ahnya Nabi, dengan ikutnya Nabi, bil fi'li, dengan bil fi'li, dengan perbuatan. Bil fi'li, dengan perbuatan. Ataupun takdirnya ataupun mengkhassana adalah kami khususkan dengan syafaat Nabi ataupun dengan ikut Nabi, bil fi'li, dengan perbuatan. Bil fi'li, dengan perbuatan. Kan? Wa innama nyabuta ihtajna, putam dulu ya. Ihtajna dua boh najim lah. Ihtajna, dan hanya saja kami perdalilkan ila zalika, kepada demikian, li'alla, supaya bahwa yuraddu i'tirad, supaya bahwa tidak dikembalikan akan perdebatan bi anna risalatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan bahwa sesungguh risalah utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam laisat maksuratan alaina, itu tiada ianya utusan Nabi ataupun risalah Nabi maksuratan alaina, itu yang dikhususkan alaina, di atas kami. Bal huwa mursalun lil khalqi kafah, bal, akan tetapi dianya Nabi mursal, itu yang diutuskan
akan ia Nabi lil khalqi bagi semua makhluk kafatan hal keadaan kafatan hal keadaan sempurna. Jadi Allah Ta'ala dipegang oleh Allah kaya kan ohnya musannaf mantap musannaf kun berarti ni kun musannaf Allah Ta'ala nekhususkan dengan sebaik-baik utusan. Allah Ta'ala nak nekhususkan nepilih daripada sekalian orang yang Islam dengan pun nepilih dengan sebaik-baik orang yang sungguh diutuskan oleh Allah, dengan orang yang sungguh diutuskan oleh Allah. Itulah dengan sebaik-baik utusan. Ataupun maknanya apa? Dikhususkan oleh Allah dengan syafaat. Jadi menunjuk kepada itulah Nabi Muhammad, iaitu khusus kepada orang yang jidjuk syafaat kepada orang yang lain. Makanya salah satu adalah mangkhassana. Khassana. Jadi kekhususan yang nunjuk oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad salah satunya adalah iaitu nunjuk jidjuk syafaat kepada orang lain ataupun mutaba'ah bi syafaatih. Jadi diikutkan Nabi Muhammad dengan perbuatan. Gejok syafaat Nabi Muhammad dan juga menjadi mutaba'ah. Teman pakan gak berdalil dengan demikian. Pakan supaya bahawa baik didebat oleh orang lain. Baik nak terjadi perdebatan. Tak perdebatan. Ipegang mana? Risalah Nabi nyohana khusus kepada getanya mentang-mentang. Kibangkit. Risalah Nabi diutuskan oleh Allah bukan hanya kepada kita manusia. Akan tetapi utusan Nabi diutuskan oleh Allah adalah lil khalqi kafatan kepada seluruh makhluk termasuk getanya manusia, jin, termasuk juga binatang dan makhluk Allah yang lain. Semua makhluk Allah. Tak makhluk Allah masya Allah. Itulah selain Allah itu semuanya makhluk. Makanya yang dipilih oleh Allah, yang dipilihnya bimazaya dengan lebih ataupun dengan pilihan sebaik-baik man kad ursi orang yang sungguh diutuskan akan ia. Yang benar. War rusul kama qala ba'dul muhaqqiqin, dan bermulanya rasul purusul baca dengan jamaah sebagaimana barang yang telah berkata oleh sebahagian ulama muhaqqiq nuwabu anhu, itu yang digantikan anhu daripada Nabi. Nuwab itu yang digantikan anhu daripadanya Nabi. Jadi sebagaimana sebahagian para ulama muhaqqiqin, rasulnya ataupun rusul merupakan ganto daripada Nabi. Berarti rusulnya nyo pangkat. Pangkat daripada Nabi. Jadi makanya menyo seorang Nabi hanya nijuk syariat oleh Allah, tidak diperintahkan untuk mensampaikan kepada makhluk. Menyokai pangkat lah maka gekun dengan rasul ataupun rusul. Berarti menyo rusul gekun dengan para rasul, jamak daripada rasul. Makanya menyo rasul kagejuk syariat oleh Allah kemudian disampaikan kepada umat. Maka man qad ursila dilikat insan ataupun nabi. Ataupun nabi. Manyan qad ursila berarti yang diutuskan, sama dengan itulah rasul. Berarti pun umum lah. Tapi karena bunuh nagakun qad ursila, makanya hinan tertain kepada
Rasul. Bahkan tu naga badal Muhammad Salalung langsung dipegah Nabi Muhammad maksudnya. Jadi dikhususkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk segala utusan. Maka sebaik-baik utusan adalah Nabi Muhammad. Ya. Pemaknanya dikhususkan berarti oleh Allah dengan syafaat, dengan jejak nafat khusus kepada orang yang beriman. Yang salah satu. Apakah menan? Menyebutkan dalam tegakan au takdir ataf datu yang takdirkan, artinya bermula takdir barang yang telah disebutkan ataupun bermula takdir yang benar. Khassana bi syafaatih, kami khususkan dengan syafaatnya Nabi, artinya khusus dengan orang yang beriman. Lianna lahu sallallahu alaihi wasallam, karena bahawa sungguh sabit baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam syafaatun katsirah, itu syafaat yang banyak. Minha syafaatul azmi, sebahagian daripada syafaat yang banyak itulah syafaatul azmi, syafaat yang besar, syafaat yang agung. Dah syafaat yang agung, wahya syafaatu fi ahlil mawaqif li fadlil qada. Dianya syafaatul azmi adalah syafaatnya Nabi, syafaatnya Rasul fi ahlil mawqif, pada ahli orang yang berdiri, bagi pun lifaslil qada, bagi memutuskan hukuman ataupun takdir ataupun hukum. Jadi syafaat Nabi yang paling raya adalah syafaat yang gejuk kepada ahli mauqif. Maknanya itulah dalam padang mahsyar. Waktu tanya tengok dong-dong dalam padang mahsyar nyo hendak hukum. Mana hendak hukum? Ya Allah Taala dibiarkan katanya dalam padang mahsyar memputar-putar dan dibiarkan oleh Allah. Kenakan kedaikan hana mahu api. Sehingga salah sabah daripada permintaan kita orang yang beriman sehingga kepada Rasulullah talakai syafaat tu. Tak pegah. Ya Rasulullah, nilakai ba Allah berpagah ju kecau hukuman kamu. Kamu bermuharah ju pukulan syurga, pukul dalam neraka hisab ju. Hele kamu putar-putar dalam padang mahsyar. Nya adalah syafaatul azmi. Maka waktu dalam padang mahsyar, mereka kalau lang kita tijan dari, nyo sampo truk pun kita dalakai syafaat Nabi Adam. Bak kakek tu. Kayo kan? Dia Nabi Adam pergi lakai hana syafaat. Dra mentang long urun salah ke Nabi Adam. Lu nak pernah berarti lu langgar perintah Allah. Kayo kan? Allah Taala diperintahkan ke long dilarang bak long berarti bel paju bakudi long kalung paju. Maka long nak salah. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain mandu belakang. Berarti sampai teruk berarti yang terakhir adalah bak Nabi Muhammad. Makanya syafaatul azmi yang kenyan berarti nilai berarti Nabi Muhammad ba Allah agar cepat untuk gecau hukuman. Ya, cepat untuk gecau hukuman. Jadi berselesai ju. Walaupun itu pada akhirnya adalah neraka. Tidak belakang. Ya Rasul, ni pegah ba Allah. Ni cau hukuman juga kamu, walaupun kamu tu pada akhirnya tak neraka kaki tak mau behino. Pursih yo, ai lang padang mahsyar taputan katanya. Artinya tanah kagak pegat lagi. Lagi bersawa. Batau ro singkai tulai. Jadi tanuk jak hado jak. Tanuk cok perdepat pelungah hado jak, tanuk jak kedeh lagi yanti lam. Dan le tajak hana guna tajak. Jadi kena yang buta-buta. Nah yang walaupun tanya tempat-tempat yang mandum tapi menurut amai. Bagi kita berarti yang orang yang maksiat, nya termasuk berarti kita ngop dengan roh dra tu, tibir berarti mencacap dia sampai banjir berarti ngop. Mau lain hana ngop nyawa Allah alam. Kibang kejadian hado apakah hana ngop lain punya tanya kangop. Apakah benteng-benteng yang hado tanya kiban? Kiban pada hakikatnya akan terjadi pada masa. Tapi nak pegah punya orang yang nak amal santai ke roge. Ya kan? Yang nak amal santai ke roge nak mesti hana tak apa-apa lah, tergantung amalan. Ya, makanya syafaatul azmi yang kenyan. Kah? Cuman gapo hujah yang lagi yang pakan supaya baik debat le urang tu. Baik debat le urang ya pegah berarti risalah Nabi khusus kepada kita yang mentang. Hana. Berarti utuskan Nabi, utuskan Nabi oleh Allah iaitu kepada seluruh makhluk, maka mandu makhluk merumpuk rasa. Cuma punya seandainya khasana bi syafaatihi, ya kan? Nyopat khusus. Berarti menyatakan berarti khusus bagi orang yang beriman. Padahal utusan Nabi kepada umum. Ya, nampak?
Wa khairi man hadza. Dan sebaik-baik siman hadza yang berkumpul, yang mengumpulkan iman. Makna hadza jam'on, mengumpulkan. Makna hadza jam'on wa dhammun. Makna jam'on mengumpulkan, dhammun telah bercampur ataupun mencampurkan. Wa khairi man hadzal maqamatil ula. Dan sebaik-baik siman yang mengumpulkan ia nyaman maqamatil ula akan ataupun yang berkumpul ia nyaman maqamatil ula akan derajat-derajat yang tinggi. Akan derajat-derajat yang tinggi. Jadi oleh Allah Taala dikhususkan dengan sebaik-baik siman yang sungguh diutuskan dan juga dengan sebaik-baik siman yang berkumpul, berarti derajat-derajat yang tinggi. Makanya yang berkumpul benar derajat-derajat dan pangkat yang tinggi hanya bak Rasulullah, hanya bak Nabi Muhammad. Maqamatul ula, maqamahnya kedudukan. Berarti kedudukan yang tinggi. Al-ula jam'un alian. Yang ulanya jamak, mufradnya adalah alian. Khilafu sufla, lawan daripada sufla. Sebalik daripada sufla. Berarti tinggi makna haji. Punya sufla bawah ataupun rendah. Misli yang putar ada kena. Kabron wakubra. Seperti kabron dan kubra. Berarti punya kabron besar. Mufrad. Jamaknya adalah kubra. Sama lagi ali dan ula. Ali dan ula, kubra. Berarti punya ali mufrad. Ula jamak. Adanya kabiron betakan kabiron ju. Ataupun kabron je cit. Masdar. Kabron dan kubra. Berarti kabron adalah mufrad, kubra jamak. Berarti besar makna haji. So teman, Muhammad. So teman sebaik-baik yang sungguh diutuskan, sebaik-baik utusan dan sebaik-baik yang berkumpul padanya itu kedudukan yang tinggi, itulah Muhammad. Itulah Muhammad. Itulah Muhammad. So teman Muhammad, sayyidi kulli muktafa. Pangulai tiap-tiap yang diikut. Pangulai tiap-tiap yang diikutkan. Jadi kamu tahu, maka dia kan dia tak perlu habis, maka dia trade becut. Makanya cara untuk bermakna bait ini payah tabuh oleh mandu benar haji. Baru terbaca syarah haji. Kata-kata Muhammadun yasihu fihi aujuh. Sahlah padanya Muhammadun itu beberapa wajah. Itu beberapa wajah. Al-i'rab, beberapa wajah i'rab as-salasah yang 3. Sahlah padanya kata-kata Muhammadun oleh beberapa wajah i'rab yang 3. Oleh beberapa wajah i'rab yang 3. Jadi bak Muhammadun ditakun Muhammadun, ditakun Muhammadan, ditakun Muhammadin. Makanya lagi ada pegang berusaha. Mina ni agam heboh lagi bonan ju Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, Muhammad tabah. Ketika pudron agam puai tak ada mentanan. Jadi nyo Muhammadun nyo jid heboh cara i'rab. Jid baca rafa, jid baca nasab, jid baca jar. Lakinir rasmu akan tetapi bermula bentuk la yusaidun nasba. Itu tidak membantu ianya bentuk akan nasab. Itu tidak membantu ianya bentuk akan nasab. Wal munasibu, dan bermula yang munasabat li ta'zim, bagi mengagungkan, raf'uhu, itu rafa'nya Muhammad, itu rafa'nya Muhammadun. Itu rafa'nya Muhammadun. Kan? Jika lalu
Berarti Muhammadun bunuh sah malhebah cara i'rab ke begah jitakun rafa, jitakun nasab, jitakun jar. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Akan tetapi rasmu bentuk itu tidak mendukung ataupun tidak membantu kepada nasab. Yang menalam. Tetapi punya untuk nasab nyo hana dorongan, hana membantu untuk nasab. Apakah alasan? Aqulu ar-rasmu yaqbilun nasab. Bermula bentuk itu menerima nasab dengan ta. Dengan ta dengan nun. Jika ada dalam dengan ta dengan nun tulis. Lagi tak rura. Binaan. Ba ya. Aku kata arasmu yaqbilun nasbah, menerima ia akan nasab. Binaan ala adatil mutakaddimin, karena bina adat ulama mutakaddimin min kitabihim, daripada kitab mereka itu al-mansub yang dinasabkan nun bisuratil marfu, dengan bentuk marfu dan majrur. Tapi menau berhano hino Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin malhebah kita baca. Tapi menyo seandainya tak baca nasabnya hana dukungan, hana jalan. Tapi yang munasabat nyo gi baca rafa, berarti Muhammadun pakan untuk ta'zim. Raf'un kau tinggi, berarti mun baca rafa, berarti Muhammadunnya ke isim marfu. Kau kan? Mun dikedi baca rafa, berarti Muhammadun isim marfu, raf'unnya tinggi. Karena untuk ta'zim berarti dah baca rafa, berarti beta badal. Cara kunci kiban sebaik-baik siman yang sungguh diutuskan dan sebaik-baik siman yang bercampur ataupun berkumpul akan martabat yang tinggi. Dia nyaman itu Muhammad. Berarti tak rafa. Mir baca nasab dicit. Tapi bentuk nyo hana membantu kepada nasab, tapi jut pada kedirkan tu. Ni kan aku kendaki akan Muhammad jut, tapi untuk dorongan hana. Cuma yang munasabat di sini adalah tak baca rafa pakon. Itulah untuk pengagungan kepada Nabi. So teman Muhammad Sayyidi kulli muktafa, penghulu tiap-tiap yang diikutkan. Makna muktafa adalah mutba, yang diikuti. Berarti ubena urung-urung yang mengikuti nyo mandum ikut Nabi Muhammad. Makanya kan Sayyidu kulli muktafa, pangulai tiap-tiap yang diikutkan. Berarti tanya tak ikuti Nabi Muhammad, orang beriman mandum ikuti Nabi Muhammad. Makanya kan pangulai tiap-tiap yang diikutkan. Al-Arabiyil Hashimil Mustafa, Al-Arabi yang bangsa Arab, Al-Hashimi lagi yang bangsa Hashim, Al-Mustafa artinya Al-Mukhtar, lagi yang dipilih, lagi yang dipilihkan. Kan? Kau tak bel kau? Kada dia yang nyampe. Jadi yang kena pegah, Nabi Muhammadnya merupakan pangulai tiap-tiap yang diikutkan. Kau kan? Lo tak nunggu. Mutba'nya nunggu kan? Orang yang diikuti legop. Orang yang diikuti legop. Itu juga orang yang diikuti legop. Tetapi Nabi Muhammad adalah pangulai orang-orang yang diikuti legop. Nampak? Kan pangulai orang yang mengikuti. Jadi mandu-mandu dia kepala. Kepalanya kan dia kena buah mandu. Di antara kepala-kepala ada kan? Di antara kepala-kepala nyan ke Nabi Muhammad pangulai, nyan mana kena pegah. Makanya kan Sayyidu kulli muktafa. Sayyidi kulli muktafa. Jadi pangulai tiap-tiap yang diikutkan. Ubena berarti urung-urung yang diikut lega yang ke Nabi Muhammad pangulai. Kan apa yang pegah kadal long bos sana. Tetap Nabi Muhammad pangulai. Kau kan? Kena ada pangulai sekalian sekalian alam. Siapa pangulai sekalian alam? Rasul. Munyo yang po sekalian alam Allah. Biasa salah. Kan?
yang bangsa Arab dan juga dengan bangsa Hashim, keturunan Hashim. Al-Muhtafa yang dipilihkan. Al-Hashimi nisbah kepada Hashim. Ya, nisbah kepada Hashim. Hashimnya saudara Muttalib. Dan bermula Hashim yang ini itu Abu Abdul Muttalib. Wahwa dianya itu Abu Abdullah. Wahwa Abu bapaknya Nabi SAW. Jadi nisbah kepada Hashim. Hashimnya saudara Muttalib. Sedangkan Hashim ini adalah ayah Abdul Muttalib. Nampak? Dianya Abdul Muttalib itu ayah Abdullah. Dianya Abdullah itu ayah Nabi. Yang benar. Di Nabi, kemudian ayah Nabi adalah Abdullah, ayah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Man Abdul Muttalib hino nyo berarti Hashim ayah Hashim. Oh, kau betul. Ya, yang benar. Berarti Hashim na saudara gayan Muttalib. Ya, kau betul. Kaya. Dah perlu habis. Wa hadhihi nu'ud, dan bermula ini segala sifat ji'a biha itu didatangkan bihi dengannya sifat lil madhi bagi pujian. Faqad li syiddati hubbihi, karena bersangatan cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ubena sifat-sifatnya taken Sayyidi kulli Muqtafa al-Arabi al-Hashimi al-Mustafa. Jadi Nabi Muhammadnya merupakan pangulai tiap-tiap yang diikutkan. Kemudian kepegalam yang bangsa Arab, yang bangsa Hashim yang dipilihkan. Yang mandum-mandum yang kena nak sifat. Yang gemai sifat-sifatnya itu adalah lil madhi, untuk pujian. Pakai ke puja karena berat cinta kepada Nabi. Berarti le penyairnya itulah le pobet, itulah al-Akhtari. Ganyan sangat kecinta kepada Nabi, sehingga waktu disebutkan sifat banyak-banyak disebut Sayyidi kulli Muqtafa al-Arabi al-Hashimi al-Mustafa, cukup je disebut sifat. Pakan karena berat cinta. Kayak kan waman ahabba syai'a, apa kan bahan tepat man ahabba syai'a, dan bermula siman ahabba syai'a, yang mencintai iaman akan sesuatu, aksara min zikrihi, niscaya memperbanyak ia nyaman min zikrihi daripada sebutnya sesuatu. Maka karena saking beratnya cinta kepada Nabi Muhammad, oleh penyair disebutkanlah sifat-sifatnya dengan banyak. Sebagaimana man ahabba syai'a aksara min zikrihi. Kan orang yang cinta kepada sesuatu, niscaya orangnya akan banyak menyebutnya, memperbanyak ia daripada sebutnya. Jadi sebut, kaya menyokong sering-sering dah sebut, dan pertanda cinta. Kalau sudah beratnya cinta, maka kita akan sering menyebutnya. Makanya tanda orang cinta kepada Nabi, angkanya berarti sering dah sebut Nabi dengan tak berselawat. Sering dah sebut Nabi. Kan baik pegah draw cinta Nabi, sedangkan katanya hana le tak berselawat. Pakan hana le dah sebut. Yang le dah sebut dia ada lain, berarti cinta kata lain, kan cinta kepada Nabi. Wala yakfi husnu taqdimil Arabi alal Hashimi, dan tidak sunyilah oleh bagus mendahulukan Arabi di atas Hashimi, wal Hashimi alal Mustafa, dan tidak sunyilah bagus mendahulukan Hashimi alal Mustafa. Bahkan li'annahu, karena bahwa sungguhnya dahulu min taqdimil am alal khas, itu sabit daripada mendahulukan yang umum di atas yang khusus, seperti
hayawan nate, seperti hayawan nate. Kan? Ya. Jadi maka bak surah ino al-Hashimi al-Arabi al-Hashimi al-Mustafa hino menyatakan hino kaga dahulu Arabi dia ada Hashimi nyan dahulu Arabi dia ada Hashimi nyan hanya sunyi hinan memang lagi nyan yang lebih god. Ya. Bagus dahulu Arabi dia ada Hashimi. Ya. Kaya kan? Ya. Menancit dahulu Hashimi dia ada Mustafa apakan karenanya itamong daripada gedahulukan yang umum datu yang khusus dalam bait al-Arabi oleh ukuri al-Hashimi maka al-Arabi nyo yang umum teko orang Arab na Banu Hashim kayo kan na Banu Muttalib dan banu-banu yang lain tu Banu Abdul Ad dan lain-lain kok jai banu-banu tu makanya atakun Arabi termasuk Banu Hashim Wataikun Arabi termasuk Banu Hashim. Ya benar. Kaile. Kemudian kedahulu Al-Hashimi dan Mustafa. Nya juga bahagian daripada mendahulu. Mendahulu am datu khas. Putar faedah. Putar faedah. Berarti lebih taksis kan kahasar, ka khusus. Nyanka. Sama lagi kedahulu hayawannya umum karena makna hayawan adalah taharuk bil iradah. Makna nate adalah tafakur bil kuwah yang fikir dengan kekuatan, dengan kuwah. Makanya wataikun kiban yang kena dengan insan, kiban yang kena dengan manusia, hayawan nate hewan yang bertutur. Hewan yang berbicara. Berarti dia hayawan cik kita lah umum. Yang bergerak-gerak dengan kehendak termasuk kedayo. Tapi yang petibit berarti kambing, kan kebu dan lain segala macam adalah bak kata-kata nate. Hinan berkhusus kepada manusia. Wataikun hayawan itu memandu. Kaya enak leh. Hukalam. Sallallahu alaihi lah. Salla alaihi lah. Semoga merahmat di atasnya Nabi Muhammad oleh Allah. Minas salah daripada rahmat al-ma'muri biha yang diperintahkan biha dengannya rahmat ataupun dengannya salawat. Faham? Tinggal. Wahahuna abasun syarifah. Mana? Wahahuna dan pada di sini itu pembahasan yang mulia. Samahna biha fi samhanan biha fi syarhi. Yang kami detilkan biha dengannya pembahasan fi syarhi dalam syarah yang kami liputi biha dengannya pembahasan dalam syarah. Jadi mengenai tentang masalahnya dahulu am datu khas lagi contoh al-Arabi al-Hashimi al-Mustafa buno nyan na pembahasan yang panjang lebar, na pembahasan yang tinggi yang mulia yang mana akan dijelaskan dalam syarah. Sallallahu alaihi la semoga gebir rahmat di atasnya Muhammad oleh Allah minas salah daripada salawat al-ma'muri biha yang diperintahkan biha dengannya salawat fi khabrin dalam hadis. Tema hadis amaran Allah telah memerintah akan kami oleh Allah an nusalliya alaika akan bahwa kami bersalawat alaika di atas engkau. Fa kaifa yusalli alaika maka bagaimana nusalli ya. Kaifa nusalli? Nya nusalli ya. Hina hana titik. Fa kaifa nusalli alaika? Maka bagaimana kami bersalawat alaika di atas engkau? Faqala kemudian menjawab ya Nabi, qulu katakan olehmu Allahumma salli ala Muhammad. Ya. Jadi kunkum sanaf semoga Allah memberi rahmat kepadanya Nabi Muhammad. Daripada teman memberi rahmat itulah daripada salah, daripada rahmat yang diperintahkan oleh Allah dengan bersalawat ataupun dengan merahmat kepada Nabi dalam hadis. Jadi nak perintah daripada Allah untuk kita berselawat kepada Nabi. Nak diperintahkan oleh Allah untuk kita berselawat kepada Nabi. Toh perintah Allah. Niklah sahabat amaran Allah
Geperintah kepada kamu oleh Allah anu salliya alaika. Kamu bersalawat kepada hadran ya Rasulullah. Kaya kan? Getayang oleh sahabat, fa kaifa nusalli alaika? Demikian kamu bersalawat kepada hadran ya Rasulullah. Kiban cara? Maka purnalah oleh Rasulullah qulu, katakan olehmu Allahumma salli ala Muhammad. Nyo berarti nyo hadis mengajarkan tentang tata cara bersalawat. Kiban cara kamu bersalawat kepada Nabi? Dah ucapkan lagi perintah Nabi Allahumma salli ala Muhammad. Hinolah pegangan awak Wahabi hanjutkeun Saidina berarti bak berselawat. Pakon karena le Nabi hanya purna Saidina apa? Kau kan? Le Nabi watai le sahabat cuma atas kena ayat dipai. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Berarti rahmatkan olehmu di atasnya Nabi dan sejahterakan olehmu di atasnya Nabi. Yang sallu alaihi wa sallimu taslima. Berarti salawatlah dan salamlah kepada Nabi. Yang perintah salawat. Makanya wajib salawat kepada Nabi. Dalam sahabat, cuma kiban ya Rasulullah kamu salawat ke rana. Ya Allah Ta'ala kau perintahkan kamu untuk salawat. Kiban cara kamu salawat? Maka nis'at li Rasulullah qulu kun le kata hai sahabat dan getanya mandum umat Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, rahmatkan olehmu ala Muhammad di atas Muhammad. Jadi hana nekun Sayyidina ala Nabi. Sehingga budahlah Wahabi bertiga ke pegah ti hana hanjutkeun Sayyidina. Hanjutkeun pang ulai. Padahal le Rasulullah walaupun gaya seorang rasul kan tawadhu ke. Tawadhu ke hana gekeun kana benar getayang cara selawat. Lagi contoh dia yang ran ku kan penetungku urang biasa haji tawadhu kepada hai. Getayangnya selaku umat Nabi Muhammad wajib mengagungkan Nabi Muhammad. Walaupun gaya diridra ke hanggebi agungkan. Karena berarti dalam hadis yang lain berarti dari Nabi Muhammad Nabi pagungkan raga, Nabi pemuliara. Mana hinan Nabi pemuliaan Nabi Muhammad sebagaimana getanya tak agungkan Allah. Karena tetap Nabi Muhammad walaupun yang kad ursila sebagai utusan tetap Nabi Muhammad makhluk. Hanya sembah Nabi Muhammad. Kufur dari sembah Nabi. Kibancik Nabi Muhammad kan gue sembah, gue taati. Makanya kena dalam hadis yang lain dan Nabi la tusayyiduni. Nya hadis Nabi, baik gata pusaidina long ke Nabi. Baik gata petuan long, maknanya han gebi petuan Nabi sebagaimana ada petuan Allah. Baik benar. Tapi dalam hadis yang lain ana sayyidu waladi Adam. Long merupakan pangulai ana Adam ke Nabi. Makanya munyo seandainya getanya tamu pom hadoh dah pegah berarti harum kun Sayyidina. Pakon kananya adalah pujian. Nya pengaguan. Pengagungan katanya kepada Nabi. Jadi hanjit pegah harumnya kun Sayyidina hanjit. Cuma kebetulan saja waktu purna oleh Nabi kepada sahabat. Hana kun Sayyidina. Tapi dalam hadis lain berarti mengaku oleh Nabi ana sayyidu waladi Adam. Long merupakan pangulai ana Adam. Jadi lagi yang ni. Kayaknya perlu tanya kepada pemikiran yang jernih. Masa ke sidra Rasul hanjutkeun pangulai? Ke ayah tanya mentai kenan mentai legok bengah tu. Ke tanya mentang yang kana titel berarti hanai keun pak mentang bosoh je kena. Masa ke Nabi hanjutkeun Sayyidina. Gimana cara semikir punya benar? Nyam bet tak kalang dalil lilai. Kalau kan hanjutkeun pangulai ke Nabi. Bejo dah pegang. Kang ketayom, kuyah ketayom, ikenan sagai legok kadang. Gayang katuha. Padahal gayang dah tita. Ada orang cip. Gejauh haji punya hanai kena haji cip poh, hanai kedepu habis peng peduk juta aku jauh haji loh hanai kena haji. Nyamba Al-Quran. Pulam yang memang titel bunuh tersematkannya kan kepada sebarangan orang. Kaya kan? Makanya kun Sayyidina. Waktu masuk kun Sayyidina. Tetap kun Sayyidina. Nya pengagungan ketanya. Lagi aku pegang empat Pakan ipak kok jaga gesebunatkan lah. Ipak apa? Pangulai benar tersebut Maulana. Ada kena kita pakan. Karena sangat cinta sehingga ubena sifat kemudian tersebut mandum. Yang benar.
Makanya munyo seandainya urang gaduh mat berarti hadis sagai yang dia sipu nyampi salah mufhum kullu bid'ah dalalah, titi bid'ah sesat wa kullu dalalah finnar. Nyonya sagai hadis je hafal ke hancur. Oleh mufhum sagai saya ka bid'ah nyan but yang dilarang oleh Nabi. Padahal na bid'ah yang god, na bid'ah hana god. Yang dilarang oleh Nabi bid'ah hana god. Urangnya tak buat lagi ketat lagi nyo bid'ah hanggu buat ketat nyo. Hana masa Nabi buat ketat lagi panjang apa buat ketat Nabi. Hai panjang apa buat ketat Nabi. Nabi berarti bak masjid geduk penuh sahabat. Dah ke ketat lagi dah ke hana. Mak ke hanya nak buat ketat mana. Menyawak yo tiba apa ibu awak pegah bidah apa ibu. Dia hilal neraka tengok. Munya gaduh imam mai hadis berarti lagi yang cara mufhum. Kullu bid'ah dalalah bina bid'ah sesat mendum. Termasuk jihan yang baca kitab bahapa bid'ah cik nah. Nabi hana baca kitab bahapa. Makanya baik salah-salah dalam pemahaman. Hadis-hadis sahih tapi fikiran bersahih cik. Bersihat cik fikiran. Sehingga sesuai dengan penafsiran. Baik tafsir lagi hudro. Makanya yang dah pegah pakan dah pegah. Karena memang hadis dalam hadis nupurna Allahumma salli ala Muhammad. Maka ada tamah Sayyidina Hanapu. Hana tamah Hanapu cik yang baik tak pegah. Hanja kun harum kun nyan yang baik. Nampak? Oh ke masalah hana tak kun dia hana gede. Kena ada urung pakon man. Tahu kan? Tapi baik tak pegah gok kun salah. Harum kun ke harum. Nyan ban. Kan? Wal haq dan bermula yang benar anna maknaha itu bahawa sesungguh maknanya salah wahidun itu satu, itu yang satu. Wahwa dan bermula dianya satu itu al-atfu. Wahwa dan bermula dia maknanya salah itu al-atfu, lembut. Ataf, lembut ataupun kasih sayang. Yang benar tengku makna daripada salah adalah makna daripada salah adalah lembut makna ji. Siapa hagai makna salah? Lembut. Yang betul. Makna salah lembut. Lakin al-atfu binisbati ila Allah Ta'ala bimakna rahmah. Akan tetapi bermula lembut dengan nisbah kepada Allah Ta'ala bimakna rahmah. Itu sabit dengan makna rahmah. Apa makna rahmah? Tafadzul, anugerah. Memberi karunia. Karunia. Jadi munya telega pemana salah tu makna salahnya al-atfu lembut. Munya pegang dalam bi fathil in atfu. Dianya pada lugah al-mailu condong. Wal muradu bihi huna al-ihsan. Berbuat baik. Itulah lembut yang kita pegang penuh. Al-ihsan bi ayyi wajhin. Berbuat baik dengan seri mana jalan. Yang makna salah. Tapi makna atfunya itulah lembut bunuh ataupun berbuat baik dengan seri mana jalan. Nyo munyata nisbah kepada Allah kanyan je ke makna. Kibaji mana? Rahmah yang je kepada makna salah rahmah. Munyata nisbah kepada Allah. Kemana rahmah? Memberi karunia. Makanya wate kena apa innallaha wa malaikatahu salluna ala nabi. Berarti Allah Taala berselawat kepada Nabi Muhammad. Apa makna selawat Allah kepada Nabi Muhammad? Makna selawat Allah kepada Nabi Muhammad adalah Allah Ta'ala gerahmat, memberi karunia kepada Nabi Muhammad. Maka waktu ada kun lagi tanya, lagi contoh, sallallahu alaihillah, semoga gebi rahmat di atasnya Nabi Muhammad oleh Allah ataupun sallallahu alaihi wasallam. Semoga memberi rahmat oleh Allah untuknya Nabi. Jadi menyo salawat yang ternisbah kepada Allah, maka itu maknanya adalah rahmat. Nampak? Berarti salawat daripada Allah kepada Nabi yang bermakna rahmah. Mana bermakna rahmat? Itulah memberi karunia. Yang benar. Yang wa ilal malaikat, dan dengan nisbah kepada malaikat, dan dengan nisbah kepada malaikat bermakna ikhtifar, dengan makna meminta ampun. Makanya seandainya salawat nisbah kepada malaikat, berarti malaikat yang bersalawat kepada Nabi, maka makna salawat daripada malaikat adalah istighfar, gelaki ampun. Berarti taken dari malaikat mesti contoh, kau kan?
Allahumma salli ala Muhammad. Yang bermakna berarti gelakai ampun. Ya, berarti gelakai keampunan kepada Nabi. Berarti bermakna istighfar. Meminta keampunan. Wa ila adamiyin, dan nisbah kepada manusia dan jin bermakna tadarruk wa doa. Dengan makna merendahkan diri dan doa. Dengan makna merendahkan diri dan doa. Jadi bunyo seandainya tanya yang selawat kepada Nabi nisbah kepada katanya, maka nyo adalah doa. Berarti tanya berdoa, ya Allah, kan? Beri ya Allah rahmat kepada Rasul. Berarti bentuk daripada tadarruk, rendah diri katanya, dan doa katanya. Makanya kena terurung pidato semoga rahmat dan salam, kan? Katanya doakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nyampakan karena memang makna salawat daripada manusia dan jin adalah doa. Makna salawat daripada malaikat adalah istighfar, minta ampun, sedangkan makna salawat daripada Allah adalah memberi karunia. Jadi munyo Allah berselawat yang maknanya Allah telah beri karunia. Munyo malaikat berselawat maknanya berarti meminta keampunan. Munyo tanya yang berselawat yang doa yang benar. Kan? Kaji ya? Ini panjang tak cari dah. Kaji ya, berarti ukur je. Hai ke mana pegak walaupun nya dapat pion kalau titik tu. Sebab tak perlu habis je, mana-mana dah baca. Kaji wallahu a'lam bissawab.